kropos tadi. Kenapa? Balik lagi ke patofisiologi atau balik lagi ke proses terjadinya. Pemecahan yang lebih besar daripada pembentukan. Obat yang kita berikan menghalang proses pemecahannya, mengurangi proses pemecahannya. Jadi kita mengandalkan tubuh kita untuk membentuk tulang kembali. Jadi itu butuh waktu, nggak ada yang instan. Kecuali kita semen langsung tulangnya, lain cerita itu. Namun kalau kita menggunakan obat, jadi dia hanya menahan si pemecahannya. Makanya dia dibutuhkan waktu yang jangka panjang untuk mengobati si kropos tadi. Itulah yang kadang-kadang pasien kita ini takut. Jadi pengobatan bifosfonat itu bisa dari 3 sampai 5 tahun di infusnya. Jadi kalau ngambil 3 bulan sekali, artinya 20 kali diinfus kalau model 5 tahun. Setelah itu gimana? Setelah itu kita masuk ada istilah namanya drug holiday. Jadi nggak pakai obat lagi. Jadi stop minum obat, stop diinfus obat bifosfonatnya tadi. Kita hanya mengawasi dan juga kita evaluasi seperti itu. Jadi nggak ada pengobatannya seumur hidup tuh enggak, tapi memang pengobatannya butuh waktu 3 sampai 5 tahun tadi tergantung evaluasinya nanti. Nah, sekarang kita masuk hal yang sangat-sangat semoga aja bisa berguna. Mencegah, jangan sampai kita semua itu mengalami osteoporosis. Bagi yang belum kena bisa dicegah, bagi yang sudah kena pun bisa digunakan untuk membantu proses pengobatan kita ya. Gimana sih pencegahannya? Pertama adalah konsumsi kalsium sama D3. Sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi kita harus mengkonsumsi kalsium sama D3 untuk mencegah proses terjadinya kropos tadi. Dok, seberapa banyak? Dosisnya berapa? Sampai sekarang penelitian beda-beda. Ada yang bilang 800 cukup, ada yang ngomong 1.200, ada yang 1.500 sampai 2.000. Namun kita ambil tengah itu di angka beberapa jurnal mengatakan bahwa 1.200 mg kalsium dan 800 international unit D3 itu cukup untuk mencegah tulang. Jadi nggak sampai ada yang sekarang kan D3-nya ada yang 5.000, ada yang 10.000, nggak perlu sebanyak itu. Cukup dengan 800 international unit D3 atau 1.200 kalsiumnya miligram. Dok, banyak bener. Kadang-kadang kalau kuliah tablet kalsium itu cuma mengandung 300, 500, 800 elemental. Itu yang kadang-kadang sering orang lupa apa? Kalsium itu ada juga pada makanan sehari-hari, nggak cuma dari tablet doang kayak gitu. Tablet itu sifatnya hanya menunjang. Kalau memang kita mohon maaf nggak bisa makan, nggak bisa minum susu banyak, nggak bisa makan daging, nggak bisa nggak bisa suka brokoli dan semacamnya. Jadi itu bisa dibantu dengan tablet kalsium. Makanya ada yang sering bilang, dok, aku nggak pernah minum kalsium sama D3, tapi kok kepadatan tulang aku bagus, usianya udah 70. Ya, saya bilang kalsium dan D3 kan nggak cuma dari susu sama nggak ada dari kalsium tadi, bisa dari tempat yang lain. Makanan sehari-hari pun juga banyak mengandung kalsium. Jadi, berapapun ada yang ada di rumah kalsiumnya, boleh dimakan. Misalnya 600, 500, oke cukup. Sisanya kejar dari makan sehari-hari. Jadi nggak harus cari yang kalsiumnya yang 1.200 ataupun 800 international unit D3-nya. Nggak harus. Kenapa? Karena ada dari tempat lain. Bahkan D3 ini lebih mudah dapetinnya dibandingkan kalsium. Dari mana, dok? Dari berjemur. Jadi D3 ini didapatkan dari berjemur. Makanya salah satu cara, sering kan dulu pada saat COVID awal-awal disuruh jemur, tuh mendapatkan vitamin D3. Jadi cahaya matahari itu ketika kena kulit kita, itu akan terjadi proses oleh si melatonin yang ada di kulit, akan terjadi pembentukan dari vitamin D3 itu sendiri. Jadi matahari itu sudah ngasih kita gratis untuk D3-nya. Jadi sebenarnya dua ini nggak harus pakai harus tablet, nggak harus makan obat, cukup dengan makan dan juga berjemur sudah bisa. Seperti itu. Nah, lagi-lagi muncul lagi olahraga ya. Tadi kan penyakit kemarin pas saya sharing beberapa minggu yang lalu juga olahraga dibilang. Olahraga. Jadi emang olahraga itu penting ya. Dia bisa mencegah si osteoartritis, mengobati osteoartritis, dan juga bisa mencegah si kropos, dan juga mengobati si kropos tadi. Namun pertanyaannya sama kayak sudah disampaikan tadi, apa sih olahraga yang bisa dilakukan pada lansia? Mungkin mohon maaf saya nggak bisa bawa video kayak kemarin ya, kebetulan saya lagi nyari pasien kropos yang sedang nge-gym di Rekons ya, ternyata lagi izin, lagi cuti ya, lagi banyak kerjaan, jadi nggak bisa saya rekam latihan dia apa. Namun saya akan jelaskan secara teoritis aja, olahraga apa sih yang kita bisa lakukan. Pertama, aerobic low impact exercise.
maksudnya apa sih aerobik? Aku bingung kayak gitu. Dok, apa sih maksudnya aerobik? Ada aerobik, ada non aerobik. Artinya apa? Aerobik itu adalah olahraga yang heart rate-nya tidak perlu tinggi-tinggi. Jadi gini, kasarnya gini aja, olahraganya itu selama kitanya masih olahraga, mungkin sudah saya singgung ya kemarin pada saat berbicara sepeda ya, kita di osteoartritis, mungkin ada pertanyaannya dari salah satu yai di sini kan. Jadi kalau kita selama olahraga itu masih bisa berbicara, walaupun itu sepatah dua patah, itu sudah cukup kita anggap sebagai olahraga aerobik. Namun kalau kita masih bisa bernyanyi, itu olahraganya kurang intens. Namun kalau kita sudah sampai nggak bisa bicara, cuma bisa termenges-menges seperti itu, artinya itu sudah anaerobik. Itu sudah berbeda lagi. Walaupun sebenarnya sih ada hitungan heart rate-nya yang lebih tepatnya. Namun kalau kita cara mudahnya, itu tadi, nilai dengan talk test, namanya talking test ya. Bisa bernyanyi artinya kurang, bicaranya tersengal, itu cukup aerobik namanya. Namun kalau kita sampai hanya bisa mengeluarkan suara haha, gak bisa kata, gak bisa ngomong, sampai kadang-kadang sampai sesak, itu namanya sudah anaerobik. Itu sudah gak baik lagi olahraganya ya. Itu sebenarnya low impact itu apa? Yang benturannya minimal. Seperti berjalan dan bukan jogging, maaf, bukan jogging. Ini adalah jalan cepat, ya. Jalan cepat itu ya jalan biasa tapi agak dicepetin. Impact itu adalah ketika saya bilang impact itu adalah kalau kita berlari ya, ketika kita berlari kan ada fase melayang. Dimana ketika fase melayang itu kita akan menyampakkan kaki kita ke tanah. Itu adalah namanya impact. Nah, itu agak high impact kalau kita berlari. Jadi cukup dengan berjalan santai. Jadi jalan dan berjalan cepat itu sudah termasuk olahraga aerobik. Jadi idealnya sih berjalan, kalau saya sih kadang-kadang berjalan tuh merasa kurang ya, artinya nggak naik. Lebih baik kita berjalan cepat, terutama pada lansia tadi ya, berjalan cepat bisa keliling komplek, ataupun juga bisa di treadmill. Kalau di treadmill kan kita bisa set ya, kita bisa set kecepatannya mau berapa, mau 5, mau 10, mau 15, atau mau dinaikkan tingkat ketinggiannya selanjutnya. Itu bisa semua dilakukan di treadmill kalau punya treadmill di rumah ya. Nah, selanjutnya adalah weight bearing. Weight bearing itu apa? Yang berhubungan dengan angkat beban. Nah, ini yang kadang-kadang juga jadi masalah. Dok, udah tua ngapain olahraga angkat besi, angkat ini? Ya, bukan mau olahraganya tetap kita lakukan weight bearing itu. Tapi tidak berlebihan. Nggak harus sampai ngangkat seberat-berat kayak orang-orang muda itu nggak. Dan nggak harus jadi otot besar tuh nggak. Yang penting kita lakukan ya mengangkat berat tadi. Tapi dengan benar, nggak boleh sembarang ya. Karena nanti malah jadi bikin penyakit lain kayak gitu. Weight bearing ya yang berhubungan dengan ini bisa pakai dumbbell ya, sekedar kalau ada gerakan-gerakan tertentu ya. Nah, itu mungkin lebih enak saya bicarakan kalau topik lain ya, kalau ada ketika ada waktu kita sharing lain lagi ya mengenai weight bearing exercise ataupun exercise lainnya yang berhubungan yang bisa dilakukan pada lansia ya. Berenang. Nah, ini lagi-lagi kalau saya tanyakan, kalau ada pasien bertanya, pasien lansia, "Dok, olahraga apa sih yang enak dilakukan oleh saya ini?" Selalu dua ya saya sarankan, sepeda statis atau berenang ya. Dua itu sangat-sangat baik ya. Berenang ini walaupun dia tidak weight bearing, namun dia masih bisa kardio juga. Heart rate kita bisa naik. Kemudian dia juga membantu otot-otot, terutama di otot-otot punggung di situ ya. Ketika kita berenang itu memperkuat otot punggung dan juga nanti ini akan membantu pernapasan juga di situ. Nah, jadi berenang ini adalah olahraga yang cukup baik. Dan juga baik lagi kalau ke kasus kemarin osteoartritis, itu bisa lakukan terapi latihan berjalan ya. Latihan berjalan di dalam kolam renang itu apa enaknya? Ya tadi berat badannya ditampu sama si air sebagian. Jadi lebih enak untuk kita latihan jalan dibandingkan dengan latihan jalan tanpa di kolam renang. Ada satu lagi olahraga Tai Chi. Jadi Tai Chi ini sebenarnya bukan untuk bikin heart rate kita naik, bukan untuk mengejar bakar lemak dan lain-lain, tapi hanya berfungsi Tai Chi tadi untuk menjaga keseimbangan kita, terutama pada lansia, sehingga bisa mengurangi terjadinya resiko jatuh. Jadi kan kalau mungkin Bapak Ibu sudah pernah ikut Tai Chi ya, gerakannya kayak nggak ada bikin capek, tapi memang dia kayak ngayun tangannya, kayak bergoyang sedikit, kiri, kanan, atur keseimbangan. Itu adalah bertujuan untuk menjaga keseimbangan sehingga kita tidak mudah terjatuh. Di mana kalau terjatuh, terutama pada pasien kropos, itu akan rentan terjadi patah tulang. Nah, selanjutnya untuk mencegah tadi ada 3 yang harus dihindari. Pertama, merokok. Jadi merokok sudah berhubungan dengan kropos dan juga penyakit-penyakit lainnya ya.
Mungkin kalau yai-yai ada yang masih ngerokok ataupun juga keluarga yang masih ada merokok, saran saya ya jangan lagi lah, kalau bisa berhenti karena ini ngerokok nih kemana-mana penyakitnya, nggak cuma keropos, banyak sekali penyakit yang berhubungan sama ngerokok. Kedua, alkohol juga dikurangi karena alkohol ini lagi-lagi berhubungan dengan proses pemecahan tulang. Dan yang terakhir, physical inactivity. Nah ini nih, sejak pandemi, dan juga anak muda sekarang, karena semuanya bisa diakses melalui handphone ataupun komputer, bikin kita tidak aktif secara fisik. Dimana ini merupakan faktor resiko untuk terjadinya keropos. Dan saya yakin nanti mungkin ketika generasi milenial, generasi saya, atau generasi setelah saya, Gen Z, ataupun juga Gen X yang lain, Gen yang selanjutnya, tingkat yang mengalami keropos akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan generasi boomer ataupun juga generasi yang sebelum-sebelumnya lagi, seperti itu. Kenapa? Karena generasi sebelumnya kan masih aktif secara fisik. Namun generasi saya, generasi seterusnya itu mungkin lebih tidak aktif secara fisik, sehingga rentan akan mengalami suatu osteoporosis. Jadi harus aktif. Jadi mungkin kalau ada cucu atau ini yang suka tiduran aja di sofa, main handphone, main PS, ya mungkin disarankan setidaknya ada olahraga, bisa berlari atau main bola, atau ya bersepeda, dan ataupun kegiatan-kegiatan yang di outdoor yang bisa bikin aktif secara fisik. Nah, tadi sedikit promosi juga di klinik saya, di Rekons, kembali lagi Rekons ya, itu memiliki alat yang sangat canggih juga. Jadi tadi kan saya bilang salah satu permasalahan dari osteoporosis adalah diagnosanya ya, memastikannya itu tadi. Karena alat yang kita bilang untuk mengecek kepadatan tulang tadi adalah DXA ya. DXA itu radiasinya tinggi. Nah, jadi kalau di Rekons ini kita memiliki alat yang namanya Ecolight, di mana dia pemeriksaannya kayak di USG, jadi kayak USG kehamilan, namun bisa mengecek kepadatan tulang dari si tulang belakang sama di tulang pahanya. Jadi aman untuk pasien. Dan walaupun dia aman, dia juga akurat. Jadi kemarin saya baru ikut konferensi untuk pengobatan tulang keropos. Alat ini sudah diakuin secara nasional di Indonesia untuk bisa menjadikan standar penegakan diagnosa. Dan juga di Indonesia mungkin alatnya baru ada 2. Satu di Palembang, satu lagi di rumah sakit di Jawa, saya lupa. Jadi di Palembang ini, jadi Sumatera nih beruntung Palembang bisa punya ya, karena harganya juga lumayan mahal saya beli kemarin ya. Jadi ini saya ada video singkat pemeriksaannya. Jadi pemeriksaannya sangat-sangat simpel, kayak di USG ya. Jadi saya kebetulan operator di Palembang saya yang bisa mengoperasikannya. Itu kita nanti kayak USG di bagian perut. Di bagian perut kita melihat tulang belakangnya, kemudian langsung keluar hasilnya dalam waktu 5 menit sampai 10 menit. Dan di sini nanti akan keluar seberapa parah kepadatan tulangnya, apakah masih normal, apakah berkurang, dan nanti apa yang bisa kita obatinnya. Selanjutnya sih seperti itu. Jadi pemeriksaannya sangat-sangat cepat dan juga tetap akurat seperti itu. Dan di Palembang sudah ada, yaitu di Rekons itu sendiri ya. Oke, baik. Terima kasih. Demikian presentasi dan juga sharing singkat saya mengenai keropos dan juga pencegahannya apa yang bisa dilakukan. Semoga apa yang saya sharingkan di sini berguna dan juga bisa membantu nyai-nyai, Bapak Ibu, dan juga guru-guru saya yang ada di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke moderator. Waalaikumsalam.